Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu percaya semua kalian dalam keadaan sehat dan pastinya lebih semangat lagi. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Dan hari ini kita akan masuk pada subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Baiklah anak-anak, seperti biasa jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini ya. Sekarang kita akan mulai belajar dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran ketiga. Sekarang kamu duduk dengan sikap yang baik, aturlah jarak antara mata dan bukumu, peganglah pensilmu dengan benar, serta letakkan bukumu di atas meja dengan benar. Sekarang juga siapkan alat tulis kamu, pensil, penghapus, buku paket, dan buku PS-mu. Nah anak-anak, kamu boleh membuka buku paket kamu halaman 36 sampai halaman 57. Aku memiliki rumah yang bersih dan sehat. Aku memiliki banyak tetangga. Aku sering bermain bersama tetanggaku. Mereka baik dan ramah. Lingkungan rumah kami bebas sampah. Kami selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kami bersyukur tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Anak-anak, di subtema 1 yang kemarin kita sudah belajar tentang rumah bersih dan sehat. Ya. Kita semua pasti senang tinggal di rumah bersih dan sehat. Karena rumah bersih dan sehat jauh dari kuman. Amati gambar di bawah ini. Ceritakan apa saja yang kamu lihat. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Apa saja yang kamu lihat di sana? Ya, di sana banyak orang di jalan. Ya, ada yang bawa motor, ada yang bersepeda, ada yang berjalan kaki, ada anak-anak sedang bermain, ya. Ada rumah, ada pohon dan sebagainya. Bacalah dengan suara nyaring. Lingkungan sekitar rumahku. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Amati kalimat berikut. Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita. Diskusikan maksud kalimat tersebut dengan temanmu. Jelaskan maksud kalimat tersebut kepada temanmu. Nah anak-anak, apakah kamu masih ingat kalimat ajakan? Kalimat ajakan ditandai dengan adanya 2 kata, ayo dan mari. Nah kalimat ini adalah merupakan kalimat ajakan. Karena di depan atau di awal kalimatnya ada kata mari. Nah, arti daripada kalimat tersebut bahwa mengajak semua kita ya untuk menjaga lingkungan rumah kita supaya tetap bersih dan rapi. Kalimat yang kamu diskusikan adalah kalimat ajakan, benar ya? Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata mari atau ayo. Benar sekali. Buatlah kalimat ajakan yang lain. Gunakan kata-katamu sendiri. Tulislah di tempat yang tersedia berikut ini. Nah, sebagai latihan kamu adalah menulis kalimat ajakan yang lain atau kalimat ajakan yang berbeda dari contoh, ya. Terserah mau kalimat ajakan apa saja, silakan. Tapi ingat, harus kalimat ajakan yang ditandai di awal kalimatnya menggunakan kata ayo atau mari.
ya, sebanyak 5 kalimat. Udin dan teman-temannya anak yang baik. Mereka sayang dengan lingkungan rumahnya. Mereka bersyukur memiliki lingkungan yang sehat. Amati gambar ini. Apa yang mereka lakukan? Tuliskan di bawah gambar. Nah, anak-anak, di sini ada 5 gambar. Kamu amati. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Nah, keterangan daripada gambar itu kamu tulis di bawah gambarnya. Contoh adalah gambar yang pertama. Itu adalah Lani, ya, beserta dengan temannya sedang apa? Mencabut rumput di taman atau membersihkan taman. Sedangkan gambar yang kedua yang di sebelahnya adalah yang dilakukan anak pada gambar itu adalah membuang sampah sembarangan. Nah, nanti lanjutkan untuk gambar ketiga, keempat, dan kelima. Manakah yang termasuk kegiatan kerjasama? Manakah yang termasuk kegiatan cinta lingkungan? Jelaskan. Dari gambar-gambar itu, gambar mana saja yang terdapat ya atau yang termasuk kegiatan kerjasama dan kegiatan yang cinta lingkungan? Ya, kamu bisa jelaskan ya sesuai dengan gambarnya. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Nah, apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti di halaman 40 tadi? Ya. Kegiatan apa saja yang pernah kalian lakukan di lingkungan sekitar rumah? Apakah kamu pernah gotong royong di lingkungan rumahmu? Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk membersihkan lingkungan rumah, ya. Diskusikan dengan temanmu. Ceritakan hasil diskusimu di depan kelas. Taman di sekitar rumah Udin bersih. Udin dan teman-temannya bermain di sana. Tiba-tiba Dayu berdiri. Ia mengajak teman-temannya berdiri. Mereka memperagakan berbagai gerakan. Ada gerakan menyapu dan membuang sampah. Ada gerakan memungut sampah. Ada gerakan mengambil dahan kering di pohon. Ada gerakan menyiram tanaman. Ayo tirukan gerakan Dayu dan teman-temannya. Lakukan berulang-ulang. Buatlah seperti sebuah tarian. Anak-anak, di buku paket kamu halaman 42 sampai halaman 43, di sana ada beberapa gerakan yang kamu harus tiru, ya. Ada gerakan menyapu dan membuang sampah, ada gerakan memungut sampah, ada gerakan mengambil dahan kering di pohon, dan ada gerakan menyiram tanaman. Nah, gerakan itu kamu lakukan, ya, dan dijadikan menjadi sebuah tarian. Bisa ya? Nanti minta bantuan mama atau papa untuk latihan ya. Nah, ini gerakannya. Memungut sampah, mengambil dahan kering, ya, dan menyiram tanaman. Hari ini cuaca sangat cerah. Beni pergi ke rumah Udin. Beni mengajak Udin berjalan-jalan. Peragakan percakapan mereka. Hai Udin. Hai Beni, mari masuk. Terima kasih Udin. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja selesai menyiram pohon. Ayo lihat pohonku ini. Wah, subur sekali pohonmu. Pohonmu membuat lingkungan sejuk. Mari kita berjalan-jalan mengitari lingkungan. Ide yang bagus. Berjalan membuat kaki kita kuat. Kaki melangkah berayun dengan tegap. Ayo kita ajak teman-teman yang lain. Apa yang akan dikatakan Beni? Tuliskan. Nah, di situ tadi ada dikatakan bahwa ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, bagaimana kalimat untuk mengajak teman-teman yang lain untuk ya berjalan-jalan
di sekitar rumahnya Udin. Bagaimana kalimatnya? Nah, kira-kira Benny bilang apa kepada Siti untuk mengajak mengitari rumahnya Udin atau taman Udin? Bagaimana? Dia bilang apa? Tuliskan ya. Kepada Dayu, kepada Lani, dan kepada Edo. Ya, kamu sudah pandai menggunakan kalimat ajakan. Ajaklah temanmu dengan cara yang sopan. Jika bersikap sopan, kamu akan disukai teman. Betul ya? Jangan selalu berkata kasar kepada teman. Jangan tidak sopan. Berbicara kepada teman harus dengan kata-kata yang sopan. Benny dan teman-temannya berjalan-jalan. Mereka beristirahat di antara pohon yang rindang. Daunnya berayun-ayun tertiup angin. Mereka sangat suka melihat gerakannya. Nah, perhatikan gambar pohon ya. Gambar pohon yang tertiup angin. Ya, daunnya berayun-ayun. Mereka menirukan gerakan pohon berayun. Amati gambar berikut, ikutilah gerakannya. Nah, ini adalah gerakan pohon berayun. Yang pertama, gerakan pertama, ya, kedua tangan menjulur ke depan. Perhatikan gambarnya, ikuti ya. Ayun ke atas sampai ke belakang. Kepala mendongak menatap langit, kembali ke posisi awal. Ya, tangan ke depan. Terus ayunkan ke atas sampai ke belakang, kepala mendongak atau menatap ke langit. Dan selanjutnya kembali ke posisi yang awal. Gerakan yang kedua, kedua tangan menjulur ke depan. Ayunkan sampai menyentuh mata kaki. Kepala tertunduk melihat tanah, kembali ke posisi awal. Gerakan selanjutnya adalah kedua tangan menjulur ke atas. Ayunkan ke kiri, kembali ke posisi semula, kembali ke posisi awal. Selanjutnya kedua tangan menjulur ke atas. Ayunkan ke kanan, ayunkan ke posisi semula, kembali ke posisi awal. Nah, itu adalah kira-kira gerakan pohon berayun. Nanti ketika kamu praktek, gerakannya sangat indah. Oleh karena itu kamu bisa latihan mengikuti ya aba-aba atau langkah-langkah pada buku paket kamu halaman 47. Benny juga mencoba mengayunkan kaki. Ia mengayunkan kaki ke depan. Ia tidur berbaring ke atas matras. Ia mengayunkan kaki sambil berbaring. Dapatkah kamu menirukannya? Gunakan matras ya. Ini gerakan yang dilakukan oleh Benny. Anak-anak juga bisa menirukan gerakan ini, namun harus menggunakan matras ya sebagai alas supaya badanmu tidak sakit kena lantai, atau di atas kasur juga boleh ya. Gerakan apa saja yang dapat kamu lakukan? Tirukanlah. Lakukanlah secara berulang-ulang. Gerakan itu akan membuat tubuhmu lentur dan kuat. Banyak bergerak membuat tubuhmu sehat. Tuhan menyukai anak-anak yang menjaga kesehatan. Anak-anak, mari amati gambar ini. Edo senang memiliki banyak teman di rumah. Mereka bermain bersama. Edo mengajak teman-temannya ke rumah. Teman-teman Edo sangat senang. Mereka mengamati rumah Edo yang sangat rapi. Mereka menemukan bentuk-bentuk yang sering mereka lihat. Ayo amati gambar rumah Edo. Bentuk apa saja yang kalian temukan? Sebutkan. Anak-anak, ya, perhatikan. Ini adalah rumah Edo. Di rumah Edo, ya, bentuk apa saja yang sudah kamu temukan? Di sana terlihat ada segi empat, ada persegi panjang, ada segitiga, ada lingkaran tidak? Nah, perhatikan ya.
Di sini ya kita membaca, tetapi sebagai latihan kamu adalah isi titik-titik itu menggunakan kata ajakan. Nah, setelah kamu isi, maka bacalah dengan suara nyaring. Nah, ingat, kata ajakan tadi ada berapa? Ada 2, yaitu mari atau ayo. Nah, kita akan coba untuk mengisi yang pertama. Kita isi dengan kata mari. Ya, kita baca ya. Mari masuk ke rumahku teman-teman. Atau ayo masuk ke rumahku teman-teman. Kata Edo. Terima kasih Edo, kami di halaman saja. Baiklah. Lani. Nah, kira-kira kita isi kata apa? Ayo bantu aku mengambil minuman. Baik Edo. Itu adalah tanggapan. Baik Edo. Teman-teman, rumah Edo bersih dan rapi. Kira-kira kita isi apa itu? Coba ya, kita isi dengan kata mari. Mari kita perhatikan pintu rumah Edo. Mari kita lihat lubang anginnya. Ayo kita amati jendela dan atapnya. Semua bersih dan rapi. Tuhan menyukai orang yang merapikan rumahnya. Jendela dan pintu selalu dilap. Lubang angin selalu dibersihkan. Dinding rumah selalu dicat setiap tahun. Kami bersyukur memiliki rumah yang bersih. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan? Kegiatan bersama yang dapat dilakukan agar jalan bersih. Nah, anak-anak di sini kamu menuliskan kegiatan yang dapat dilakukan agar jalan bersih, jalan di depan rumahmu atau yang ada di lingkungan rumahmu. Kamu tuliskan ya, ada 5. Kegiatan kerjasama mana yang paling kamu sukai? Ceritakan pengalamanmu melakukan kegiatan itu. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Ya. Nah, kegiatan tadi, kegiatan yang dapat dilakukan untuk membersihkan jalan ya. Kamu tulis 1 sampai 5. Setelah itu, kegiatan dari antara 1, 2, 3, 4, 5 itu, kegiatan kerjasama mana yang paling kamu sukai? Nah, sekarang di bawah yang warna kotak warna biru, tuliskan di situ pengalamanmu melakukan kegiatan yang kamu sukai itu tadi. Tuliskan di kotak biru di bawahnya. Siti sangat suka dengan rumah Edo. Jalan di depan rumah Edo juga bersih. Menjaga kebersihan jalan dilakukan bersama-sama. Kegiatan apa yang dapat dilakukan? Nah, untuk menjaga kebersihan jalan, kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan? Setiap rumah ada bagian-bagiannya. Semua bagian harus selalu bersih. Amatilah gambar bagian-bagian rumah berikut ini. Sebutkan nama-namanya, kemudian nama bentuknya. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Di situ ada pintu. Terus ada atap rumah. Selanjutnya ada keramik ya, atau lantai atau ubin. Kira-kira itu namanya apa? Kalau pintu termasuk apa? Nah, sebelumnya anak-anak, apakah kamu ingat jenis-jenis bangun datar? Bangun datar ada 4. Ada persegi panjang, ada segi 4, ada segi 3, dan ada lingkaran. Ya. Nah, sekarang pintu termasuk apa? Bentuk apa? Atap rumahnya termasuk bentuknya apa? Dan ubin atau lantainya termasuk bentuk apa? Tuliskan pada tempat yang tersedia. Kamu sudah mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Bentuk bangun datar dapat dirangkai menjadi bentuk yang indah. Lihatlah pagar rumah Udin. Lihat juga lantainya. Tampak indah kan? Bentuk bangun datar apakah yang dirangkai? Itu bentuk bangun datar apa? Itu persegi 4. Nah, sekarang bagian untuk digunting.
anak-anak, ini adalah kamu gunting gambarnya, lalu tempelkan di buku paket kamu halaman 57. Guntinglah bangun datar pada halaman yang tersedia, lalu pasangkan pada rangkaian gambar berikut ini. Nah, nanti kamu cocokkan gambarnya dengan cara halaman 56 digunting, lalu ditempel pada halaman 57 sesuai dengan bentuknya dengan menggunakan lem. Anak-anak, Ibu berharap lewat video ini kamu bisa belajar lebih giat lagi ya. Ditonton videonya, dipelajari lagi materinya sehingga kamu lebih mengerti, tambah pintar ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Supaya apa? Yang Ibu sampaikan kamu lebih mengerti. Dan ingat ya, tetap rajin belajar. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.